warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, saat ini saya Julius Efren hadir untuk program Bicara Langsung. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi di Sulawesi Tengah. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang anti korupsi, ini memang selalu dilakukan yang namanya upaya pemberantasan anti korupsi yang tidak hanya dilakukan melalui upaya-upaya penindakan. Saya ulangi kembali, maksudnya upaya pemberantasan korupsi begitu, tetapi juga upaya-upaya pencegahan ini melalui perbaikan sistem serta pembangunan perilaku dan budaya anti korupsi. Hal ini memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Nah, dalam rangka peningkatan budaya anti korupsi, masyarakat patut dilibatkan. Artinya keterlibatan masyarakat ini memang sesuai dengan kapasitas dan juga kemudian dudukan masyarakat tersebut. Dan untuk itu KPK sendiri memilih program kerja yang salah satunya adalah mendidik dan melatih masyarakat menjadi penyuluh anti korupsi atau PAKSI yang memiliki sertifikat atau bersertifikat begitu. Nah, PAKSI untuk Sulteng sendiri ini baru saja terbentuk atau dikukuhkan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Mamun Amir begitu. Dan kemudian selama 1 jam ke depan kita akan membahas seperti apa kemudian tugas dan peran atau fungsi dari PAKSI khususnya di Sulawesi Tengah, apa yang kemudian menjadi urgensi. Nanti juga saya akan bertanya mengelaborasi seperti apakah kemudian isu-isu sentral kalau kita berbicara tentang spesifik dari korupsi yang berada di Sulawesi Tengah begitu. Kami sudah menghadirkan 2 narasumber yang bergabung bersama kami di Studio 2 dan ini juga merupakan perdana kami untuk bersiaran kembali di Studio 2 TVRI Sulawesi Tengah. Hadir bersama saya yaitu Hari Afri Sandi, beliau merupakan analis pemberantasan tindak pidana korupsi. Selamat datang Pak Hari, saya manggilnya Pak Hari ya. Ya. Baik, selamat datang di Palu. Ini sudah ke berapa kali ke Palu? Sering? Saya baru pertama kali. Selamat datang begitu. Terima kasih. Baik, kemudian hadir bersama kami Ketua PAKSI di Sulawesi Tengah yang baru saja dikukuhkan sekali lagi yaitu Pak Iskandar Mustianto. Beliau merupakan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi yang juga merupakan Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai. Pak Iskandar, selamat setelah dikukuhkannya sebagai kasih. Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi. Pada hari ini sudah dikukuhkan. Siap. Ya, jadi baru tadi begitu ya, oleh Wakil Gubernur Sulteng begitu. Iya. Baik, pemirsa sekali lagi kita akan berbicara tentang pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi di Sulawesi Tengah. Apa yang kemudian menjadi urgensi sehingga kemudian masyarakat sendiri perlu dilibatkan dan bagaimana kemudian ada asesmennya ataupun juga kemudian ada kualifikasi persyaratan kita ingin masuk dalam kualifikasi ataupun juga kelompok penyuluh anti korupsi begitu. Saya akan langsung bergabung bersama Pak Hari dulu. Pak Hari, sebelum saya lebih spesifik begitu, kita berbicara tentang PAKSI sendiri dan kemudian nanti ke Pak Iskandar spesifiknya tentang Sulteng sendiri begitu. Kalau kita lihat framing korupsi, ya kan ini masih terus menjadi perang kita bersama begitu. Artinya korupsi pun juga sampai hari ini masih harus menjadi PR kita bersama. Melihat secara general seperti apa kemudian korupsi di Indonesia begitu? Oke, kalau pertama kita sepakat dulu nih bahwa korupsi itu adalah ordinary crime. Gitu ordinary crime. Nah, oleh karena itu KPK gitu kan ya dengan strategi pemberantasan korupsi ya. Kalau kita kenal di sini ada trisula pemberantasan korupsi, ada penindakan, kemudian ada pencegahan dan ada pendidikan. Nah, ketiga-tiganya ini, 3 strategi ini tidak berjalan kalau tidak adanya peran serta dari masyarakat, gitu ya. Nah, khususnya penyuluh anti korupsi kini berjalan yaitu strategi pendidikan, di mana di sini masyarakat gitu kan ya ikut bergabung dengan kami sebagai penyuluh anti korupsi. Bagaimana tugas dan fungsinya itu mengedukasi masyarakat terkait nilai-nilai anti korupsi gitu, sehingga masyarakat paham dan melek dan mengetahui apa itu korupsi seperti itu. Oke, jadi ini masih dibilang adalah atau masih dikatakan ordinary crime. Artinya kalau kita melihat memang korupsi masih menjadi budaya yang memang masih menjadi sulit begitu untuk diberantas, Pak Hari. Kalau sulit ya memang ya modus operasi itu berbagai macam cara gitu ya. Tentu kita terus meningkatkan kompetensi kita gitu ya. Bagaimana jangan sampai kita kalah ya ketimbang dari koruptor-koruptor ini gitu. Jadi kita terus terus meningkatkan kompetensi kita terus memerangi gitu kan bersama masyarakat tentunya agar mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi. Oke. Dan kemudian kenapa KPK akhirnya kemudian menyasar juga masyarakat untuk keterlibatannya secara komprehensif begitu? Artinya apa yang kemudian masyarakat bisa lakukan bersama begitu? Oke. Yang bisa dilakukan bersama salah satu untuk yang pendidikan ini adalah berperan sebagai penyuluh anti korupsi gitu ya. Di sini para penyuluh bagaimana bisa memberikan edukasi terkait
korupsi itu apa aja sih gitu kan. Kadang orang cuma hanya tahu terkait gratifikasi, suap, tapi anti korupsi itu luas gitu. Ada namanya biaya sosial dari korupsinya seperti apa, efeknya seperti apa, kemudian dampak dari korupsi itu sendiri tuh luas sebenarnya gitu kan. Nah, itu harus yang diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat juga aware terkait korupsi dan bisa menciptakan budaya-budaya yang stop untuk melakukan korupsi seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Iskandar begitu. Pak Iskandar, sekali lagi selamat Pak Iskandar, dan ini merupakan pertama ya, perdana artinya di Sulteng kemudian dikukuhkan atau dibentuknya Paksi begitu, penyuluh anti korupsi. Ya, artinya Pak Iskandar seberapa siap begitu Pak Iskandar kemudian mengemban tugas dan tanggung jawab ini? Ya, sebagai ketua Paksi ya. Ya, terima kasih. Memang pada dasarnya kesiapan itu kan memang tergantung dari komitmen pribadi masing-masing. Apakah dia akan terlibat melihat kondisi negara seperti ini, artinya korupsi merajalela di mana-mana. Tadi dikatakan ordinary crime begitu ya. Siap, kejahatan luar biasa. Maka memang pemberantasannya memang harus dengan cara-cara yang luar biasa, termasuk dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Yang dimana kita selaku Paksi ini yang mempunyai tugas mengedukasi, memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa korupsi itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Mas Terhari tadi, ya benar bahwa tidak hanya ambil uang atau dalam arti diberi terima gratifikasi atau sosial seperti itu, tapi ternyata lebih luas lagi. Ada yang namanya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyalahgunaan kewenangan, ya. Ada yang namanya suap menyuap, ada yang namanya pemerasan, ada yang namanya penggelapan dalam jabatan, ada yang namanya benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir itu gratifikasi, seperti itu. Dan itu kita di dalam tugas-tugas kami di dalam mengedukasi masyarakat sesuai dengan rencana aksi yang sudah kami komitmen dengan lembaga sertifikasi anti korupsi, bahwa kami melakukan edukasi di unit kerja kami masing-masing. Seperti itu. Oke, secara struktur kepengurusan berarti selain ketua terbentuk juga adalah secara strukturnya apa saja itu Pak Iskandar? Ya, memang secara struktur kita memang kayak lini kepengurusan lain. Iya, gitu. Kepengurusan kita memang sederhana. Ini hanya 3 orang di situ. Hanya 3 orang saja. Hanya 3. Selebihnya itu koordinator 1, 2, 3, dan 4 yang meliputi seluruh 13 kabupaten dan kota. Ya, Oke, berarti totalnya ada 3 orang atau 7 orang? 7 orang. 7 orang. Ya, berarti 3 dalam kepengurusan inti, itu adalah ketua, kemudian wakil, sekretaris sama bendahara, dan kemudian ada 4 koordinator. Nah, koordinator ini secara spesifik apa semua tuh Pak Iskandar? Untuk wilayah 1 itu Kota Palu, Donggala, Sigi. Wilayah 2 Buol, Toli-Toli, sama Parigi Motong. Wilayah 3 Poso, Tojo Una-Una, Morowali. Dan Morowali Utara. Dan Morowali Utara. Selebihnya itu yang wilayah 4 itu Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Banggai bersaudara. Banggai bersaudara. Dan ini mewakili Banggai begitu ya. Sebagai artinya ketua perdana, ketua pertama. Itu berapa lama itu biasanya mengemban tugas Paksi? Memang di periode kita hanya 3 tahun. Ya, sesuai dengan sertifikasinya. Selama 3 tahun dari terhitung 2023 sampai 2026. Baik. Jadi Pak Iskandar bersama dengan 6 orang lain, ya, jadi ada 7 orang, itu akan mengemban tugas sebagai ketua ataupun juga forum penyuluh anti korupsi begitu, atau forum aksi di 2023 hingga 2026. Ya. Jadi kami jabarkan kembali begitu pemirsa bahwa selain ketua ada juga wakil ketua, maksud saya sekretaris, kemudian bendahara, dan ada 4 koordinator yang membawahi di 13 kabupaten kota. Jadi totalnya ada 7 orang yang baru saja dilantik atau dikukuhkan secara resmi oleh wakil gubernur Pak Mamun Amir begitu. Baik, saya kembali ke Pak Hari lagi. Pak Hari, ini Sulteng sendiri baru pertama kali ya artinya terbentuk. Ya, baru pertama kali. Baru pertama kali. Jadi sebenarnya pengukuhan ini kita mendorong agar di seluruh provinsi gitu ya, agar gubernurnya bisa mengukuhkan forum-forum penyuluh anti korupsinya. Hal ini bertujuan untuk melegitimasi bahwa
forum ini bisa dimanfaatkan atau diberdayakan dalam memberikan edukasi terkait anti korupsi di Sulawesi, maksudnya di daerahnya masing-masing tentunya gitu ya. Jadi misalnya nanti ada sosialisasi, kampanye terkait anti korupsi atau memberikan pendidikan pelatihan gitu kan. Jadi bisa dimanfaatkan forum ini. Bisa diajak kolaborasi juga dengan acara-acara event-event lainnya yang ada di provinsi maupun di daerah. Oke. Baik. Sebelumnya memang secara Indonesia provinsi lain pun juga sudah terbentuk begitu. Oke. Dan Sulteng ini baru terbentuk ini. Iya, baru terbentuk. Akhirnya kenapa kemudian apakah ini dikatakan lambat begitu untuk Sulteng sendiri atau memang baru terwacanakan begitu untuk Sulawesi Tengah akhirnya dikukuhkan? Oke. Sebenarnya kalau dibilang terlambat tidak gitu Enggak ya. juga Enggak ya? juga ya. Oke. Karena kita ada 38 provinsi, Sulteng itu di urutan 25 gitu kan. Jadi tahun-tahun sebelumnya sudah ada, namun adanya birokrasi mungkin ya yang terjadi di pemerintahan mungkin itu yang agak sulit atau menghambat untuk Baik, namun anyway kita mengucapkan selamat sekali lagi ya karena tidak terlambat karena Sulteng pun berada di urutan 25 dan ini harus diemban dan menjadi tanggung jawab bersama begitu. Pak Iskandar bersama teman-teman yang lain. Baik, pemirsa, Pak Hari dan juga Pak Iskandar, kita akan break dulu untuk melihat kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali bersama kami di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung dan kami juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Kami lanjutkan informasi atau dialog maksud saya kembali di Bicara Langsung. Kita membahas tentang pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi di Sulawesi Tengah atau kita sebut dengan Forum Paksi begitu. Dan kami sedikit mereview di segmen awal tadi sudah sedikit digambarkan oleh kedua narasumber kami yaitu Pak Hari dari Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pak Iskandar yang baru saja dikukuhkan sebagai ketua untuk Sulteng begitu, faksi di Sulteng, dan ini merupakan perdana atau pertama kali terbentuk dan telah dikukuhkan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Bapak Dr. Andus Mamun Amir begitu. Dan totalnya sendiri sebenarnya kami meralatnya tidak hanya 7 orang yang tergabung dalam forum paksi, namun ada 26 orang begitu. Saya akan langsung kembali ke Pak Iskandar sendiri untuk langsung kembali begitu Pak untuk menjabarkan bahwa tidak hanya 7 saja ternyata Pak Iskandar ya, namun 26 orang. 26 orang ini bisa diinformasikan kembali di mana saja begitu, di bidang apa saja Pak Iskandar? Memang kami dari 26 orang ini terdiri dari beberapa unit kerja, termasuk ada dari beberapa dari kementerian dan lembaga. Yang dari BPJS, satu dari BPJS, ada 2 dari Bea Cukai, satu di lingkup wilayah Sulteng. Iya, mereka yang bertugas di sini. Terus ada yang dari swasta, PT Vale di Morowali, itu satu. Terus yang selebihnya itu dari APIP, Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Iya, Aparat Pengawasan Intern APIP begitu ya. Oke, baik. Jadi totalnya sebenarnya tidak hanya 26 juga begitu bahkan karena menurut Pak Is tadi pada saat komersial dan Kumandang Azan Maghrib itu ada penasehat juga di dalamnya begitu Pak ya. Iya. Selaku penasehat 1 itu Gubernur Sulawesi Tengah, penasehat 2 Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, pengarah 1 Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, pengarah 2 itu Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang pengarah 3 adalah Bapak Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Berarti ada penasehat 1, penasehat 2, kemudian pengarah 1 sampai pengarah 3. Iya. Berarti kalau di total kurang lebih ada 30 orang yang kemudian tergabung dalam forum penyuluh anti korupsi di Sulteng sendiri begitu. Baik, Pak Iskandar, bagaimana kemudian akhirnya bisa terpilih? Artinya melalui asesmen pun juga begitu yang sangat ketat sekali begitu, Pak Iskandar. Kalau melalui asesmen itu berarti melalui sertifikasi ya. Kami semua dari 26 ini kan melalui sertifikasi. Semuanya melalui sertifikasi? Iya, melalui sertifikasi. Setelah kami tersertifikasi, maka kami yang tersebar di 6 kabupaten dan kota ini diinisiasi oleh Master ada dari LCLC juga, Master Sahlan, untuk kami membentuk forum seperti itu.
Nah, dari kami sebelumnya memang belum 26, ya masih 24 ya. 24 itu kami berkoordinasi dan berinisiatif untuk membentuk forum. Inisiasinya memang sejak dari tahun 2020 akhir. Oke. Iya, seperti itu. Jadi inisiasinya dari Sulteng sendiri itu dari tahun 2020. Dari tahun 2020. Karena mungkin melihat bahwa provinsi lain ini sudah terbentuk gitu ya. Dan akhirnya Sulteng itu sendiri mengusulkannya dari 2020 akhir dan aplikasinya implementasinya baru di 2023 begitu. Iya. Oke. Baik. Ya, silakan Pak Is. Aplikasinya nanti saat ini baru bisa dikukuhkan kan. Nah, seperti itu. Oke, dan masa jabatan sendiri kami ulang ini hingga 2026. Baik, dan ini semuanya telah tersertifikasi. Iya. Baik, Pak Is, ini dari 26, ya ini kita bicara secara struktur kepengurusan di bawah penasihat dan juga pengarah gitu. Artinya 26 ini ada mappingnya semuanya di kabupaten kota? Iya. 13 kabupaten kota? Tidak. Tidak? Iya. Hanya ada dari 13 kabupaten kota itu hanya ada 7 kabupaten yang belum memiliki penyuluh anti korupsi. Jadi yang ada 6? Yang ada 6. 7-nya belum? 7-nya Nah, itu apa yang kemudian akan berdampak begitu sampai kemudian 7-nya atau 7 kabupaten ini belum punya yang namanya forum paksi atau seperti apa nantinya? Ya, memang pada dasarnya setelah dikukuhkan ini itu menjadi tanggung jawab kami juga dari forum, dan kita nanti tetap berkoordinasi dengan hasil KPK untuk bagaimana supaya dari teman-teman dari 7 kabupaten ini yang belum ada. Ya, yang belum ada ini memang betul-betul adalah dari mereka-mereka teman-teman khususnya yang di APIP. Oke. Karena APIP itu wajib sepertinya. Lebih bagus memang kalau APIP itu yang karena dia bersentuhan langsung dengan hal-hal yang bersifat korupsi. Nah, ketika di tengah-tengah kepengurusan di 3 tahun ke depan, kemudian 7 kabupaten yang belum ada begitu anggotanya atau memasukkan salah satu personilnya begitu, itu bisa dimasukkan atau nggak bisa sama sekali? Memang kita upayakan. Akan diupayakan? Akan kita upayakan berkoordinasi dengan teman-teman APIP yang sudah ada di kabupaten kota. Kami juga dari APIP, kami akan koordinasi dengan mereka, memberikan link, memberikan semangat untuk bergabung dengan garda pemberantasan korupsi ini. Baik. Iya. Berarti bisa ada penambahan nantinya di tengah-tengah kepengurusan. Baik. Oke, kita berharap seperti itu. Semoga akhirnya tidak terlalu meluas mungkin begitu. Menurut saya begitu Pak Iskandar. Artinya ini masing-masing kabupaten kota pun juga sudah memiliki perwakilan masing-masing personil dalam kepengurusan ini. Baik, saya kembali ke Pak Hari sendiri. Pak Hari, kalau kita berbicara di luar Sulteng sendiri yang ini adalah provinsi ke-25 begitu ya. Artinya kalau evaluasi di 24 provinsi, forum paksi ini sendiri sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dari KPK. Oke. Tentunya yang kami harapkan sudah ada ya dari forum-forum itu ya, bagaimana mereka terus beraksi gitu kan, beraksi melakukan membuat program-program dalam hal mengedukasi masyarakat gitu kan terkait korupsi, baik itu dari sekolah dasar misalnya mengajak anak-anak bermain, kemudian ada juga nanti berkolaborasi juga dengan program-program dari KPK sendiri seperti desa integritas, keluarga berintegritas, dan semuanya kita juga mengajak juga dari forum-forum ini, dan sejauh ini memang sangat membantu kami gitu ya dalam hal kami mendeploy ke program-program anti korupsi yang ada di kami gitu, khususnya di Kedeputian Pendidikan dan Peserta Masyarakat seperti itu. Baik, tadi disampaikan desa integritas itu sama dengan desa anti korupsi. Iya, desa anti korupsi. Oke, karena saya pun juga mengulik di laman Instagram dari KPK sendiri ini baru ada terbentuk juga yang namanya desa anti korupsi di 22 provinsi di Indonesia, dan provinsi Sulteng sendiri ada 1 desa yaitu Kota Raya Selatan begitu. Ini di Parigi Motong sebenarnya begitu ya. Baik, jadi artinya Pak Hari, desa anti korupsi pun juga ini punya konektivitas juga, artinya punya linearitas juga dengan faksi sendiri. Iya, ya tentunya nantinya dalam pembuatan program-programnya gitu kan, bagaimana desa itu terbentuk, kami tentu butuh dari faksi juga untuk membantu program di desa tersebut gitu, bagaimana, dan harapannya ya mungkin akan muncul desa-desa lainnya gitu, desa-desa anti korupsi lainnya yang ada di Sulteng gitu. Ya, baik, karena baru di 22 provinsi dan kemudian Sulawesi Tengah aja baru ada 1 yaitu desa Kota Raya Selatan begitu. Baik, saya masih ke Pak Hari lagi. Pak Hari, tadi Wakil Gubernur pun juga sudah mengukuhkan. Artinya kalau Pak Wagub begitu menjadi penasihat ya, Pak Iskandar ya, penasihat 2 ya. Artinya Pak Wagub sendiri kemudian berpesan apa begitu kepada forum paksi yang baru saja terbentuk begitu selaku penasihat?
Oke. Tadi yang disampaikan Pak Wagub adalah harap kepada daerah, pemerintah daerah gitu kan, kota kabupaten harap memberdayakan paksi-paksi ini gitu kan untuk memerangi korupsi tentunya. Dan kami pun melihat ini tentu saja komitmen ya dari Provinsi Sulawesi Tengah bagaimana komit dalam pemberantasan korupsi. Gitu. Baik. Dan saya berharap pun juga percaya begitu Pak Is bersama rekan-rekan ini pun juga punya komitmen dan juga punya integriti begitu di dalamnya. Ya, Pak Is kemudian membangun komitmennya nanti seperti apa? Karena ini kan juga adalah perdana pertama begitu ya. Artinya challenge-nya, tantangannya akan sangat besar sekali begitu. Kemudian kita melihat budaya korupsi pun juga saat ini masih menjadi kejahatan yang masih terus terjadi begitu, susah diberantas. Bagaimana kemudian Pak Is bersama teman-teman akan membangun komitmen sebagai pengurus pertama begitu, Pak Is? Memang komitmen itu kita ejawantahkan di dalam program kerja kita yang kita sepakati bersama, dan program kerja kita itu memang akan kita koordinasikan dengan Pemprov dan pemerintah daerah kabupaten untuk dapat mensinergikan ya antara program kita dengan program dari pemerintah. Ada minimal lah di dalam kalau contoh kecilnya di dinas pendidikan ini kan, nah biasanya kan penerimaan murid baru, kita bisa hadir di situ, mengedukasi, ya, seperti itu. Dan di misalnya di BPSDM, ya ada mata-mata diklat atau mata ajar terkait dengan peningkatan integritas atau terkait dengan anti korupsi, ya itu. Bagaimana kami Paksi ini terlibat di dalam, atau dalam arti kita dilibatkan, ya. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi akan sangat terlibat di berbagai instansi stakeholder, terutama kemudian hal momentum-momentum ketika ada PPDB di dalamnya, kemudian juga ada diklat-diklat begitu. Pak Iskandar bersama teman-teman nanti akan pun juga masuk ke ranah sana. Oh iya. Memang pada dasarnya kami khusus dari ini kan mayoritas APIP. APIP ya. Ya, mayoritas APIP kami memang mengupayakan kami terlibat masuk di dalam program-program Pemda, khususnya yang prioritas-prioritas. Ya. Kita tetap mengedukasi, sebagaimana tugas kami memang hanya mengedukasi kepada seluruh penyelenggara negara, istilahnya. Program kerja sendiri sudah dibentuk atau akankah ada rapat pertama maksud saya begitu, yang kemudian akan dilakukan oleh seluruh pengurus? Sudah ada. Sudah ada. Oke, jadi program-programnya pun juga sudah terbentuk begitu. Iya. Baik, nanti Pak Is mungkin bisa sedikit begitu akan menceritakan apa saja yang menjadi program-program, khususnya kalau kita bicara mungkin beberapa hari ke depan. Biasanya kan ada challenge-nya 100 hari ke depan nih dari Paksi, atau berapa hari ke depan begitu. Saya sebenarnya kembali ke Pak Is. Saya ke Pak Hari dulu. Pak Hari, ini berarti dari KPK sendiri kan di bawah domain dari bidang edukasi. Pak Hari, tim ini yang datang. Tepatnya apa? Edukasi saja atau? Nama kedeputiannya apa? Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Oke, pendidikan dan peran serta masyarakat. Nah, saya kembali lagi ke keterlibatan masyarakat. Artinya memang masyarakat pun sekarang harus aware begitu ya. Masyarakat pun dia harusnya lebih smart lagi gitu ya, dan lebih sensitifnya harus lebih tinggi lagi gitu korupsi. Gimana kemudian dari kedeputian ini mengharapkan masyarakat Indonesia bisa lebih aware lagi begitu? Oke. Ya. Memang kan awalnya dulu dalam Rakornas pencegahan korupsi dulu ya disampaikan oleh Pak Presiden bahwa masyarakat kita harus paham gitu terkait anti korupsi, kemudian menjadikan itu budaya gitu di kehidupan sehari-hari. Makanya kami gitu kan dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat terus menggalakkan membuat program yang terus berkolaborasi dengan masyarakat. Kami terus ibaratnya menularkan virus-virus anti korupsi gitu ya, agar masyarakat tahu gitu, paham gitu kan. Gimana misalnya di SD gimana dilarang menyontek, hal-hal yang sederhana seperti itu gitu. Atau mahasiswa mungkin bohong gitu beli beli buku ternyata enggak. Nah, hal-hal seperti yang simpel-simpel itu gitu kan, ataupun di keluarga gitu kan, mungkin pasangannya terlalu banyak nuntut nih sama bapaknya, akhirnya terjadi korupsi juga begitu. Bisa korupsi juga. Nah, hal-hal seperti itu yang kita dorong agar di masyarakat mencoba untuk mengimplementasikannya di kehidupan mereka sehari-hari seperti itu. Baik, jadi sebenarnya pun juga salah satu yang menjadi sasaran ini adalah siswa ya, pelajar gitu, mahasiswa begitu. Jadi nanti di kedeputiannya sendiri pun juga mengharapkan Pak Is bersama teman-teman ini bisa menyentuh ranah sekolah, menyentuh ranah kampus, ya bahkan ranah-ranah
diklat yang misalnya PNS yang baru saja lolos dinyatakan ASN begitu kan biasanya ada penting diklat, sekali. ada prajabatan gitu ya, biasa kita sebutnya seperti itu. Nah, kedeputiannya begitu juga nanti mengharapkannya ya. Iya, jadi di kedeputian kita juga menyasar di seluruh jenjang pendidikan dari sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Jadi di perguruan tinggi kita mencoba untuk menginsersikan mata kuliah terkait anti korupsi juga. Oke. Nah, ada beberapa kampus yang juga telah menggunakan Mata kuliah tersebut gitu. Nah, begitu juga di masyarakat, lingkungan masyarakat juga kami adanya tadi gitu kan desa anti korupsi atau keluarga berintegritas. Jadi seluruh elemen masyarakat kita sasar gitu. Dan dengan ada bantuannya Paksi, kita berkolaborasi nih. Mungkin Paksi lebih paham keunikan di daerah ini apa gitu kan. Mungkin kita bisa dapat insight dari sana dan kita coba buat program-program untuk menyasar ke masyarakat. Oke. Pak Hari melihat kemudian pendidikan anti korupsi, kalau kita berbicara tentang ranah sekolah, ranah kampus begitu ya, university, pelajaran juga mahasiswa, ke keluarga juga yang menjadi fundamental begitu. Pak Hari melihat seperti apa kemudian saat ini ya, kita framingnya saat ini, apakah ini memang belum menyentuh sama sekali sampai ke hal-hal dasar mulai dari fondasi keluarga sendiri, kemudian ketika anak tersebut bersekolah bahkan akhirnya ada di jenjang perkuliahan. Oke. Kalau belum menyentuh, mungkin bisa bilang mungkin ada beberapa gitu yang sudah aware, tapi ada juga yang belum gitu kan. Nah, bagaimana yang belum ini nih gitu kan kita sentuh gitu kan. Contohnya kalau menyontek juga sekarang masih ada gitu kan. Kemudian kalaupun ngomong siswa SMP atau SMA masih ada sering cabut atau mabal ya kan, kalau dulu bilang yang dari kelasnya gitu kan, atau yang mahasiswa yang masih minta uang sekolah, uang SPP gitu kan, ternyata dipakai buat pergi bohong gitu, padahal dia dapat beasiswa gitu. Nah, hal-hal gitu masih ada gitu di masyarakat. Jadi kita coba kita terus menerus melakukan sosial edukasi terkait anti korupsi ini, gimana kita harus jujur gitu kan. Gimana kelak kalau negara ini kalau isinya orang-orang yang tidak jujur gitu, apakah kita mau melihat negara ini jadi kayak yang sudah ada ya, yang hancur begitu gara-gara koruptor. Gara-gara koruptornya begitu banyak. Baik. Dievaluasi provinsi-provinsi yang sudah terbentuk begitu, Pak Hari pasti sudah punya gambaran kan. Artinya dari kedeputian sendiri melihat bahwa sebelum Sulteng sudah ada beberapa provinsi yang terbentuk gitu. Pun juga provinsi-provinsi tersebut atau daerah tersebut pun juga menyasar sampai ke sana ya. Artinya ke keluarga, ke sekolah dan ke kampus begitu disasar. Oke, itu sudah digambarkan secara signifikan hasilnya seperti apa begitu dari program Paksi ini? Dari hasilnya saya juga belum terinfo ya secara detail dari teman-teman dari. Tapi secara general mungkin begitu, sih berjalan baik begitu. Kalau kita lihat barometernya kan, kalau lihat dari IPAK ya, indeks perilaku anti korupsi itu lumayan agak ada meningkat gitu tahun ini gitu kan, sehingga kita bisa beranggapan bahwa mungkin berhasil lah dalam untuk hal edukasi ini seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Is. Pak Is, tadi Pak Hari mengatakan bahwa akan ada keunikan dari daerah tersebut atau lokal culture-nya begitu yang kemudian Sulteng akan beda pasti dengan provinsi lain gitu, dengan daerah lain. Nah, Pak Iskandar punya program akan seperti itu ke depannya. Artinya melihat secara spesifik bagaimana kemudian framing korupsi di provinsi ini. Untuk boleh ya, artinya Sulteng sendiri pasti secara spesifik akan ada pemetaan gitu. Pak Is nanti bersama rekan-rekan pun juga akan melakukan hal itu, bahwa mungkin kita tidak secara general, secara nasional memberantas korupsi, namun secara Sulteng begitu, karena wilayah kerjanya adalah Sulawesi Tengah sendiri. Pak Is pun juga sudah punya pemetaan gitu bersama teman-teman budaya korupsi yang berada di daerah kita. Iya, seperti itu. Memang pada dasarnya kami ini kan melihat juga risiko korupsi yang ada di berbagai lini, khususnya di di pemerintahan seperti itu. Ya, misalnya di pengadaan barang dan jasa, atau di lini-lini lain yang bagi kami itu punya potensi risiko yang tinggi, maka kami masuk di situ. Tapi secara gambaran, secara khusus, secara detail, Pak Is sudah mendapatkan bahwa sebenarnya kalau di Sulawesi Tengah itu paling bahaya nih untuk apa begitu, kalau kita berbicara tentang budaya anti korupsi kita. Memang secara spesifik ini dari teman-teman di KPK ya, untuk mendapatkan gambaran di mana posisi titik-titiknya ini ya. Tapi secara
dari bahasa Paksi sendiri, kami selaku penyuluh anti korupsi yang memang tugas kami mengedukasi, yang sudah punya program-program aksi tersendiri. Memang pada dasarnya kita ini ada beberapa, termasuk saya sendiri itu, rencana aksi saya itu memang fokus ke desa-desa. Oh, oke. Iya, saya memang fokusnya ke desa-desa. Ya, ada beberapa teman itu fokus ke pengadaan barang dan jasa. Ada yang fokus ke pendapatan daerah. Pendapatan seperti daerah. itu. Baik, Ya. baik. Jadi ada 3 fokus begitu yang disampaikan. Ini mungkin banyak fokusnya ya. Akan ada banyak Banyak konsentrasinya sebenarnya. nanti ya. Tapi dari Pak Is sendiri, Pak Iskandar sebagai ketua akan fokus ke desa begitu. Hari ini kita bicara DD mungkin Pak ya. DD. Kita lebih gamblang gitu ngomongnya Pak ya. Kemudian ada juga teman-teman pengadaan barang dan jasa. Ini memang yang sering menjadi sorotan begitu di setiap lingkup pemerintahan. Atau tadi salah satunya apa tadi itu Pak, selain di desa kemudian pengadaan barang dan jasa di pengelolaan pendapatan. Iya, pendapatan daerah. Nah, ini kan menjadi konsentrasi sendiri dari teman-teman Paksi di Sulteng. Iya, sebagaimana rencana aksi masing-masing Paksi itu kan. Nah, kita tetap konsisten dengan apa yang sudah kita sampaikan pada waktu kita sertifikasi. Baik. Ya, seperti itu. Oke. Maka kita tetap akan konsisten seperti dengan itu. Pak Is, kami secara awam gitu, saya ingin bertanya begini, secara saya pribadi pun juga, ketika saya ingin masuk dalam keanggotaan ini, itu dimudahkan, diperbolehkan begitu, Pak Iskandar? Alhamdulillah, kami memang berusaha untuk memberikan jalan, memberikan untuk akses siapa saja, untuk siapa saja yang ingin bergabung menjadi penyuluh anti korupsi. Ada kategorinya begitu Pak Is, atau ada kualifikasinya nggak yang harus saya atau siapapun yang bisa penuhi begitu? Mungkin Pak Hari, Pak Hari yang bisa. Oke, baik. Pak Hari, ini saya bisa bertanya secara pribadi pun juga begitu Pak Hari. Kami dari orang media ya, artinya pun juga kami kan secara masif ya, pun juga sering menyuarakan bahwa ayo kita jangan korupsi begitu ya, melalui dari media TV atau media elektronik lainnya. Nah, ketika saya pribadi ataupun juga siapa saja anyone gitu yang ingin masuk dalam kepengurusan Paksi, itu dibisakan begitu Pak ya? Oke, baik. Kalau Paksi ini kita kan sertifikasi ya gitu ya. Berbeda hal dengan diklat gitu. Kalau sertifikasi ini adalah pengakuan kompetensi gitu. Dengan metode, dengan cara yang objektif dan terstruktur dalam bentuk proses asesmen yang mengacu dengan SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berlaku nasional gitu ya. Nah, di sana persyaratannya kami buka untuk seluruh masyarakat, siapapun itu. Kita ada banyak jalurnya, ada jalur pengalaman, ada jalur pendidikan melalui diklat, dan ada juga jalur mata kuliah. Gitu. Ada 3 jalur itu gitu kan. Bisa diulang, pengalaman, pendidikan, jalur pengalaman, pendidikan, dan mata kuliah. Mata kuliah. Ya. Baik. Nah, jalur pengalaman biasanya dari teman-teman APIP tadi, APIP atau teman-teman dari Widya Iswara. Mereka telah mempunyai kompetensi terkait bagaimana mensosialisasikan, mengkampanyekan terkait anti korupsi gitu kan, karena sangat bersentuhan ya tentunya ya Pak Iskandar ya. Dan Widya Suara juga bagaimana ketika Latsar memberikan materi-materi anti korupsi untuk CPNS gitu kan. Nah, portofolio itu gitu kan, itu dikumpulkan nanti baru mendaftar di lspkpk.go.id. Nah, setelah itu peserta juga harus menyelesaikan e-learning PADI namanya, pengetahuan anti korupsi dasar dan integritas. E-learning PADI. E-learning PADI itu. Nah, di sana di e-learning itu banyak seluruh materi terkait integritas, seluruhnya ada di sana. Ada materi korupsi anti dasar, ada itu dari pengertian anti korupsi, kemudian delik-delik anti korupsi, kemudian resikonya, kemudian best practice negara-negara yang bagus seperti apa, itu semuanya ada di sana dan dipelajari di sana. Nah, dari sana bisalah para peserta ini membuat materi dan melakukan penyuluhan. Nah, setelah melakukan penyuluhan itu kemudian mempunyai sertifikat e-learning PADI tadi, itu sudah jadi prasyarat untuk mendaftar di jalur pengalaman. Gitu. Itu jalur pengalaman. Lain halnya di jalur diklat. Di diklat ini tentu mereka belum punya portofolio sama sekali nih. Sama sekali belum portofolio. Karena akan mengikuti diklat dulu. Betul. Begitu. Diklat gitu kan, ada asinkronus dan sinkronus. Asinkronusinya itu 2 hari mereka melaksanakan mengerjakan e-learning PADI-nya sampai mereka dapat sertifikat. Kemudian 3 harinya itu nanti ada di kelas gitu kan, pendampingan oleh fasilitatornya bagaimana membuat portofolio yang berkualitas gitu, seperti apa gitu kan, kemudian melakukan praktik penyuluhan. Nah, setelah itu baru mereka mendaftar gitu dengan tadi. Nah,
Yang satu lagi yang terakhir yaitu jalur mata kuliah. Ini kita menyasar mahasiswa nih, adik-adik kita yang muda yang masih semangat gitu kan. Setelah mereka lulus dari materi anti korupsi, mata kuliah anti korupsi, mereka melakukan penyuluhan, mereka bisa daftar berdasarkan portofolio dan e-learning Padi tersebut. Jadi ada banyak. Jadi ada banyak tahapan. Tetapi memang 3 jalur utama yaitu pengalaman, ini portofolio tadi karena sudah ada, kemudian pendidikan sendiri dan mata kuliah. Baik, dan Pak Iskandar sendiri ini melalui jalur apa begitu kalau Pak Is? Jalur pengalaman. Karena berpengalaman Pak. Ini inspektorat sendiri gitu ya. Polisi artinya ini pun juga hari-harinya kerjanya adalah begitu. Iya Pak ya. Baik. Nah, dari 26 lain yang kemudian secara keanggotaan itu gimana kemudian kualifikasinya Pak? Ini semuanya adalah pegawai pemerintahan, khususnya yang ada di inspektorat, atau justru dari beragam latar belakang Pak Is? Iya, memang dari 26 ini, sebagaimana data di kita, hanya ada satu master ini yang bukan PNS, yang di PT Vale itu. PT Vale? Iya, Master Hamlan. Nah, beliau itu bukan PNS. Selebihnya itu 25 itu PNS semua. Semuanya PNS? Baik. Keterlibatan pihak swasta ya, kita nyebutnya dari PT Vale berarti dari pihak swasta begitu ya? Kenapa kemudian secara urgensi swasta bisa ikut begitu? Apakah memang diperbolehkan juga ya begitu ya? Dan kemudian PT Vale sendiri, siapa beliau namanya Pak Is? Master Hamlan. Master Hamlan itu memang pun juga secara persyaratan memang layak untuk masuk dalam pengurusan ini? Sebelum beliau direkrut oleh PT Vale memang sudah paksi duluan, sudah penyuluh anti korupsi duluan. Baik. Jadi secara latar belakang ini beragam. Ya, tetapi memang kebanyakan pun juga adalah dari pemerintahan begitu. Baik. Pak Is dan Pak Hari, nanti kita akan masuk dalam segmen terakhir ya. Tentunya akan masih lebih menarik begitu pembahasan kita tentang paksi dan apa yang kemudian menjadi komitmen serta konsistensi yang kemudian akan kita nantikan bersama, khususnya Pak Iskandar bersama dengan teman-teman Forum Paksi di Sulawesi Tengah. Kami akan kembali tetap bersama saya di Bicara Langsung. Anda kembali bersama kami di Bicara Langsung. Kita masih membahas tentang pengenalan pendidikan anti korupsi dan penyuluhan anti korupsi di Sulawesi Tengah begitu, dan secara spesial pada malam hari ini hadir bersama kami yaitu Pak Hari. Beliau merupakan analis pemberantasan tindak pidana korupsi langsung dari KPK, dan juga Pak Iskandar yang baru saja dikukuhkan sebagai ketua dan juga kepengurusan bersama dengan 25 orang lainnya, dan juga ada pengarah dan juga penasehat di Forum Paksi di Sulawesi Tengah begitu. Saya ke Pak Iskandar kembali. Pak Iskandar, artinya dari Paksi di Sulteng itu nanti kan ada pelaporan ke KPK. Ya, dan kemudian KPK akan mereview sendiri, KPK kemudian akan mengevaluasi kerjanya. Nah, apa yang akan menjadi laporan? Walaupun memang ini program kerjanya baru akan dimulai besok mungkin. Begitu. Seperti apa kemudian kira-kira ke depannya? Memang pada dasarnya salah satu tugas daripada kami adalah melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh forum. Nah, itu seperti itu. Memang kita wajib melaporkan ke KPK melalui sekretariat daerah, ya seperti itu, ke gubernur langsung ke atas, juga disisikan ke CLC KPK, seperti itu. Dan untuk pelaporan secara individu itu ada yang namanya AXCO yang bisa nanti dijelaskan oleh Master Hari, seperti itu. Jadi kami pelaporan secara individu dari 26 orang wajib melapor kegiatan-kegiatan kami di grafiknya ya, interaksi. Jadi dari 26 anggota ini akan melaporkan grafiknya begitu, mungkin signifikansi kegiatannya apa saja yang sudah dilakukan. Dan secara kelembagaan juga pasti akan laporannya. Secara kelembagaan akan kami melaporkan khusus. Baik. Pak Hari, biasanya diharapkan KPK pelaporan apa begitu Pak dari Paksi? Kalau kita bicara pun juga di luar Sulteng yang sudah sering melaporkan gitu. Kalau dari Paksi sendiri sih kami ingin yang namanya kompetensi ya.
itu harus dirawat gitu ya. Makanya sertifikat mereka hanya berlaku 3 3 tahun. Nah, perawatannya gimana? Mereka harus melakukan penyuluhan terus-menerus gitu. Nah, membuat rencana aksi, kemudian mereka ke masyarakat melakukan penyuluhan, dan itu kegiatan-kegiatan itu harus diupdate gitu. Disampaikan ke kami melalui sistem namanya akses ke interaksi. Nah, di sana kami bisa memonitor faksi-faksi ini gitu kan. Nah, tapi namun terkait forum, kami ada juga dari Satgas Pemberdayaan bagaimana memonitor sejauh mana forum ini aktif gitu dalam membuat program-programnya, memunculkan program-program baru, berkolaborasi dengan pemerintah setempat gitu kan dalam melakukan edukasi tadi seperti itu. Ya, kami harapannya sih dari Forum Faksi Sulteng, ayo buat aktif, buat program-program barunya, buat impact yang besar gitu ya terhadap masyarakat Sulteng gitu, agar masyarakat Sulteng lebih aware lagi terhadap anti korupsi. Nah, melihat daerah lain yang sudah terbentuk, yang sudah dikukuhkan sebelumnya, biasanya hambatannya di mana begitu, Pak Hari? Secara kelembagaan atau secara individu yang pelaporannya? Kalau individu biasanya sih nggak ada masalah ya, terutama karena mereka bisa langsung ke target sasarannya di lingkungan sekitarnya gitu, di masyarakat, di warganya gitu atau ke keluarga. Namun kalau ketika membuat event-event gitu yang besar gitu, biasanya terkait anggaran gitu. Ada support anggaran yang mungkin tidak semuanya bisa disupport oleh dari pemerintahan provinsi seperti itu. Makanya mungkin masih menunggu event-event dari KPK gitu, mungkin bisa dikolaborasikan bersama gitu. Jadi ketika kami misalnya ada acara di daerah tertentu, di provinsi tertentu, bisa kami ajak nih, kami rangkul faksi-faksi, yuk kita collab gitu kan ya untuk mensukseskan program-program yang ada seperti itu. Oke. Biasanya kalau indikator spesifik akan melihat seperti apa begitu? Akan dikatakan berhasil. Itu indikatornya apa kemudian, bahwa secara lembaga paksi di Sulteng akan berhasil ya ke depannya, dan secara individu dinyatakan bahwa ini berprogres dengan baik begitu, Pak Hari? Oke, berhasil paling kami untuk saya ini kami lihat aktif dulu, kemudian program-programnya ada gitu kan. Karena aksi nyatanya ada. Aksi nyatanya ada gitu kan. Kemudian ada apa lagi dihadiri oleh mungkin dari gubernurnya juga gitu kan, karena sudah dikukuhkan, ini mereka juga ikut gitu, ikut semuanya berperan aktif dalam pemberantasan korupsi. Itu kami tetap harusnya senang gitu ya. Baik. Kalau dari individu, mereka terus melaporkan gitu kan ya, dan mereka melakukan resertifikasi atau kami sebutnya RCC gitu kan. Jadi mereka memperpanjang sertifikasinya karena dengan telah melakukan penyuluhan selama 3 tahun Selama 3 tahun. gitu. Baik. Nah, itu yang kami Berarti ketika 2026, teman-teman 26 orang termasuk Pak Iskandar ini bisa melakukan RCC lagi begitu? Iya. Oke. Dan itu akan harus. Oke. Kita dorongnya harus gitu. Goals kami inginnya dari tidak hanya targetnya mendapatkan sertifikat gitu, tapi mereka harus berdaya dibuat di masyarakat seperti itu. Berarti ketika pun juga lama menjadi pengurus paksi ini diperbolehkan juga begitu. Jadi tidak ada periode harus berapa tahun, berapa periode. Selamanya pun juga bisa. Dan juga rekrutmen pun juga akan dibuka per 3 tahun mungkin. Atau bisa saja kapan saja begitu periodenya. Kalau untuk proses sertifikasinya kita buka tiap bulan. Tiap bulan. Jadi siapapun yang mau ikut daftar silahkan gitu. Silakan bisa akses di aclc.kpk.go.id, semua daftar itunya, tanggal dan semuanya ada di sana lengkap, jadi bisa diakses di sana untuk pendaftarannya. Baik, Pak Is, sudah disampaikan bahwa ada indikator keberhasilan yang akan dilihat oleh KPK sendiri gitu, dalam hal ini kedeputian deputi sendiri begitu untuk pendidikan dan peran serta ya, Pak Hari. Dari Pak Is ini sudah siap untuk melakukan kerja nyata begitu, artinya aksi keaktifannya dulu nih yang dilihat dari masing-masing. Insya Allah. Karena sudah menjadi komitmen kita dengan teman-teman bahwa memang kita harus beraksi. Harus beraksi dan nyata ya. Nyata. Adapun mengukur keberhasilan, memang pada dasarnya teknik di dalam kita mengedukasi masyarakat, melakukan penyuluhan itu kan di akhir dari itu kita bisa melihat ini berhasil tidak, ada berdampak tidak, efektif tidak. Nah, dengan cara kita mengevaluasi, kita buat kayak kuis seperti itu, kita melihat pemahamannya, oh ya pas kena. Kita menganggap itu berhasil kalau misalnya dari contoh kecil dari 20 orang, sekian menjawab benar. Nah, gitu. Baik. Ada, secara tidak langsung Paksi sendiri kan nanti punya konektivitas yang tinggi ya ke pemerintah daerah, baik provinsi ataupun juga kabupaten kota. Pak Iskandar pun akan seperti itu, akan menjaga konektivitasnya, menjaga hubungannya begitu, dan kemudian bersama Pemprov ataupun juga Pemkab. Memang pada dasarnya seperti ini, bahwa pengelolaan keuangan negara itu kan ada di pemerintahan. Ya.
di pemerintahan. Jadi sedapat mungkin dan memang kita harus tetap terkoneksi, ya, terkoneksi karena izin dan mohon maaf bagi para penyelenggara negara supaya kita tetap berada dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka, memberikan edukasi, di samping meningkatkan juga kompetensi kita, tetap meningkatkan kompetensi kita, seperti itu. Oke, berarti akan ada konektivitas yang baik, Tetap, ya, akan ada relevansinya pun juga akan wajib kita koordinasi. Begitu, ya, relasinya juga wajib untuk kemudian dilakukan secara baik. Baik, Pak Hari, saya pernah baca bahwa anti korupsi itu harus dilakukan secara terstruktur, kemudian sistematis dan masif, begitu. Pak Hari melihat Paksi juga harusnya seperti itu. Iya, harus seperti itu, karena kembali lagi bahwa ordinary crime tadi mereka melakukan koruptor terstruktur dan masif gitu, dan kita juga harus melakukan pencegahan atau preventionnya juga seperti itu juga gitu. Ke sana. Iya, harus lebih terstruktur dan masif lagi gitu. Jadi jangan hanya kita saja, tapi seluruh masyarakat juga ikut gitu. Pak Hari, kalau melihat kemudian framing ya atau kemudian gambaran korupsi ini kan biasanya banyak menyasar yang kemudian terkena pelakunya adalah oknum di pemerintahan begitu ya. Ya oke, swasta juga pasti begitu karena biasanya ada pihak ketiga pun juga yang terlibat di sana. Pak Hari kemudian bagaimana melihat bahwa pemerintahan kita ini harusnya bersih begitu. Kita tidak hanya bicara nasional, Sulteng, tapi kita bicara secara umum begitu. Harapan kita ke depan pengennya bersih gitu ya, tapi agak susah nggak, Pak? Agak susah sepertinya. Kalau kata Kasatgas itu kita menapak jalur kenabian gitu. Gimana kita metwist orang gitu kan, gimana dia tidak berintegritas bisa berintegritas. Tapi itu kan butuh waktu yang lama gitu kan. Makanya kita sebagai ekosistem anti korupsi kita bentuk, kita secara terus menerus kita pengaruhi gitu, kita ajak mereka untuk melakukan hal-hal yang berintegritas seperti itu. Jadi harapannya sih pengennya sih ya kita kayak negara-negara maju ya seperti itu. Tapi dan KPK sendiri akan terus membuat program-program seperti itu. Akan terus berkomitmen seperti itu. Baik, yang terakhir Pak Iskandar sebagai closing statement dari Pak Is sendiri mewakili teman-teman atau rekan-rekan yang sudah dikukuhkan tadi, apa sekali lagi yang akan menjadi tanggung jawab bersama begitu Pak? Komitmen apa yang Pak Is bangun? Kita tidak bicara dulu 3 tahun, kita bicara beberapa hari ke depan gitu Pak Is. Komitmen yang perlu untuk dibangun adalah tingkatkan integritas dari lingkungan, dari diri sendiri dan lingkungan keluarga. Itu dulu kunci yang paling utama. Setelah itu kita baru keluar seperti itu. Oke, jadi dari keluarga dulu, hal-hal kecil dulu, dari diri sendiri dulu. Baik. Pak Hari sendiri mewakili KPK dan juga mewakili kedeputian sendiri, bagaimana Pak Hari memberikan persuasif kepada masyarakat, pemirsa begitu, apa yang harus kita lakukan bersama begitu dengan budaya anti korupsi? Untuk mungkin para pemirsa ya TVRI gitu ya tentunya, bahwa tadi kita sepakat ya, ini ordinary crime gitu kan dilakukan oleh orang-orang yang ordinary juga gitu, luar biasanya gitu kan. Yuk kita bangun negara kita ini gitu kan biar lebih bersih lagi demi anak cucu ya ke depan ya bisa hidup sejahtera gitu ya. Baik. Kita ingin seperti negara-negara maju, ya, yang kemudian sudah punya integritas, ya, yang kita bisa kemana-mana bebas, gitu. Artinya lebih bersih lagi, lebih maju lagi. Dan seperti tagline yang saya baca di baju-baju bapak-bapak adalah berani, kompeten, hebat, begitu. Ini punya makna apa begitu Pak Hari? Oke, berani. Jadi siapa yang ingin masuk jadi penyuluh anti korupsi, kalau berani kompeten, hebat. Itu adalah hebat. Baik, Pak Hari ini pertama kali ke Palu ya? Ya, baru pertama kali. Kalau saya pun juga berbicara atau bertanya tentang harus coba makanan yang banyak, ya itu tidak korupsi begitu ya. Pak Hari bisa kuliner, bisa kemudian kemana-mana pelesiran begitu ya. Baik, terima kasih Pak Hari ya, selamat menikmati Palu walaupun sebenarnya besok udah harus balik ini ya. Oke, tetapi kami berterima kasih karena telah dikukuhkannya Paksi ya, sudah datang ke Palu dan ini semoga Pak Iskandar bersama teman-teman bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya begitu Pak Iskandar. Kita tunggu aksi nyatanya begitu ke akpannya. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak. Baik pemirsa, inilah menjadi akhir dialog saya, perbincangan saya bersama dengan Pak Hari Afrisandi, analis pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Pak Iskandar Mustianto. Beliau merupakan Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bagai yang baru saja dikukuhkan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kita berharap budaya anti korupsi ini bisa menjadi budaya yang terus kita emban bersama, budaya yang mengakar sehingga kemudian anak cucu kita ini atau generasi kita ke depannya ini bisa kemudian lebih aware lagi dan kita bisa berharap negara Indonesia bisa maju begitu ya, seperti negara-negara lainnya. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa. Ya, tahan dulu ya Bapak-Bapak.